Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari proyek kerja tentang mencari rute terpendek. Rute yang kami ambil dari kampus di Komelindo Kupang ke Transmart Kupang. Latar belakang, pencarian rute terdekat adalah salah satu masalah penting dalam dunia transportasi. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, seringkali kita membutuhkan informasi mengenai rute terdekat untuk mencapai suatu tujuan. Salah satu cara untuk menentukan rute terdekat adalah dengan menggunakan algoritma Bellman-Ford. Algoritma Bellman-Ford diperkenalkan oleh dua orang, yaitu Richard Bellman dan Lester Ford pada tahun 1958. Bellman dan Ford mengembangkan algoritma ini secara independen satu sama lain. Algoritma ini digunakan untuk menemukan jalur terpendek antara dua titik pada sebuah graf berbobot dengan menghitung jarak minimum antara titik-titik tersebut. Algoritma Bellman-Ford juga dapat digunakan untuk menentukan apakah sebuah graf berbobot memiliki siklus negatif atau tidak. Dalam dunia transportasi, pencarian rute terdekat memiliki peran yang sangat penting. Dengan mengetahui rute terdekat, kita dapat menghemat waktu dan biaya dalam melakukan perjalanan. Selain itu, pencarian rute terdekat juga membantu meningkatkan efisiensi dalam pengiriman barang atau dalam pelayanan transportasi publik. Dalam laporan ini akan dibahas mengenai implementasi algoritma Bellman-Ford dalam mencari rute terdekat dari kampus di Komelindo ke Transmart Kupang. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana algoritma Bellman-Ford bekerja dan bagaimana penggunanya dapat membantu dalam menentukan rute terdekat pada dunia transportasi. Rumusan masalah. Bagaimana cara rute terdekat dari Komelindo Kupang ke Transmart Kupang menggunakan algoritma Bellman? Metode yang digunakan, algoritma Bellman-Ford adalah algoritma yang digunakan untuk mencari jalur terpendek antara dua titik dalam sebuah graf berbobot positif. Algoritma ini dinamai sebuah dengan nama penemuan algoritma, yaitu Richard Bellman dan Lester Ford pada tahun 1958. Algoritma Bellman-Ford bekerja dengan membangun jalur terpendek dari sumber ke tujuan secara bertahap. Algoritma ini mempertimbangkan setiap simpul di graf dan mencari jalur terpendek dari sumber ke simpul tersebut. Jalur terpendek ini diperbarui secara terus-menerus, seiring dengan penerusan graf. Algoritma Bellman-Ford menggunakan struktur data antrian prioritas untuk mempertahankan simpul-simpul yang belum dieksplorasi. Pada setiap iterasi, algoritma memiliki simpul dengan jarak terpendek dari sumber dan menambahkan simpul ini ke jalur terpendek yang telah ditemukan. Kemudian, algoritma memperbarui jarak dari simpul-simpul tetangga simpul yang baru ditambah ke jalur terpendek jika jarak baru yang ditemukan lebih kecil dari jarak sebelumnya. Setelah seluruh simpul dieksplorasi, algoritma akan menghasilkan jalur terpendek dari sumber ke tujuan berserta dengan panjang jalur tersebut. Algoritma Bellman-Ford sangat berguna dalam aplikasi yang memerlukan penentuan jalur terpendek seperti dalam perencanaan rute pada sistem navigasi dan optimisasi pada jaringan telekomunikasi. Pembahasan yang pertama, titik A di Komelindo Kupang ke titik B 750 meter, titik B ke titik C, titik B di Jalan Fransedan ke titik C 800 meter, titik A ke titik E, titik A di Komelindo ke titik E 800 meter, titik E di Jalan Tunggal Ika ke titik D 450 meter, titik C ke titik H, titik C-nya di Patung Kirap ke titik H 400 meter, titik H ke titik titik J itu Transmart 1200, titik J ke titik I itu dari Transmart ke I di Bundaran 300 meter, titik D dari
jalan tunggal IK ke G itu 800 meter, titik G ke titik I, titik G-nya itu di Jalan Flobamora itu 1100 meter, titik F ke titik F-nya di Jalan Perintis ke titik G itu 300 meter. Titik G-nya di Flobamora. Berikutnya adalah cara kerja algoritma Davenport dari titik A ke titik C. Yang pertama, jarak dari titik A ke B itu adalah 750 meter. Jarak dari titik A ke E itu 800 meter. E ke F adalah 700 meter. F ke G adalah 300 meter. G ke I adalah 1100 meter. Dari I ke J adalah 300 meter. Titik E ke D itu 450 meter. Dan dari D ke G itu adalah 800 meter. B ke C adalah 850 meter, C ke H adalah 400 meter, dan dari titik H ke J itu adalah 1200 meter. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah algoritma Davenport dari titik A ke J dengan jarak minimumnya. Yang pertama itu adalah inisialisasi semua jarak dari titik A ke semua titik lain dengan nilai tak terhingga atau infinity, kecuali dari jarak A ke A sendiri diatur menjadi 0. Jadi di sini adalah titik A nilainya itu adalah 0 dan dari B ke J itu adalah nilai infinity. Berikutnya itu dalam setiap iterasi itu hitunglah jarak terpendek dari A ke setiap titik lainnya menggunakan semua edge yang ada. Yang pertama iterasi 1. Jarak dari A ke B adalah 750 tambah 0 sama dengan 750. Jarak dari A ke E adalah 800 tambah 0, yaitu 800. Jarak dari A ke C adalah infinity, karena tidak ada edge yang menghubungkan A dan C. Lalu jarak dari A ke D adalah infinity, sama juga, karena tidak ada edge yang menghubungkan A dan E. Jarak dari A ke F adalah 700 tambah 800 meter, sama dengan 1500 meter. Jarak dari A ke G adalah 300 tambah 1500 sama dengan 1800 meter. Jarak dari A ke H adalah infinity, karena tidak ada edge yang menghubungkan A ke H. Berikutnya adalah jarak dari A ke I adalah 1100 tambah 1800 meter, sama dengan 2900 meter. Lalu jarak dari A ke J adalah 300 tambah 2900 sama dengan 3200 meter. Berikutnya iterasi kedua. Jarak dari A ke B itu sama, yaitu 750. Jarak dari A ke E tetap 800. Jarak dari A ke C adalah 850 tambah 750 sama dengan 1600 meter. Jarak dari A ke D adalah 1250 tambah 750 sama dengan 2000 meter. Jarak dari A ke F tetap 1500 meter. Jarak dari A ke G tetap 1800 meter. Lalu jarak dari A ke H adalah 1250 meter. Jarak 1250 meter tambah 850 meter sama dengan 2100 meter. Jarak dari A ke I tetap 2900 meter. Dan terakhir jarak dari A ke J tetap 3200 meter. Berikutnya adalah iterasi ketiga. Jarak dari A ke B tetap 750. Jarak dari A ke E tetap 800. Jarak dari A ke C 1600, jarak dari A ke D 2000, jarak dari A ke F adalah 1500, jarak dari A ke G itu 1800, jarak dari A ke H itu 2100, jarak dari A ke I 2900, dan jarak dari A ke J adalah 3200. Dan terakhir adalah iterasi keempat, jarak dari A ke B tetap 750, jarak dari A ke E tetap 800, jarak dari A ke C itu 1600, jarak dari A ke D tetap 2000, jarak dari A ke F tetap 1500, lalu A ke G itu 1800, jarak dari A ke H tetap 2100, jarak dari A ke I tetap 2900, jarak dari A ke J tetap 3200, karena tidak ada perubahan pada setiap jaraknya. Oke, berikutnya dilakukan iterasi keempat untuk mengupdate nilai jarak minimum setiap simpul pada iterasi keempat ini. Tidak ada perubahan nilai minimum pada semua simpul yang diambil karena jaraknya sudah optimal. Jadi,
Hasil akhir dari algoritma Bellman-Ford untuk mencari rute terpendek dari titik A ke titik J adalah sebagai berikut. Jarak terpendek dari titik A ke titik B adalah 750 meter, yaitu melalui rute A ke B. Jarak terpendek dari titik A ke titik C adalah 1.600 meter, yaitu melalui rute A ke E, ke D, ke G, lalu ke C. Kemudian jarak terpendek dari A ke D adalah 1.250 meter, yaitu melalui rute A ke E, lalu ke D. Kemudian jarak terpendek dari A ke E adalah 800 meter, yaitu langsung dari A ke E. Kemudian jarak terpendek dari titik A ke titik F adalah 1.500 meter, yaitu melalui rute A ke E lalu ke F. Kemudian jarak terpendek dari A ke G adalah 1.800 meter, yaitu melalui rute A ke E ke D lalu ke G. Kemudian jarak terpendek dari titik A ke titik H adalah 2.000 meter, yaitu melalui rute A ke E ke D ke G, kemudian ke C, kemudian ke H. Oke, selanjutnya jarak terpendek dari A ke I adalah 2.900 meter, yaitu melalui titik A ke titik D, ke titik A ke titik E, kemudian ke titik D, lalu ke G, dan terakhir ke titik I. Kemudian jarak terpendek dari titik A ke titik J adalah 3.200 meter, yaitu melalui rute A ke titik E, kemudian ke titik D, ke titik G, ke titik I, kemudian ke titik J. Kemudian ini adalah bentuk hasil akhirnya yang dibuat dalam bentuk tabel dengan seperti ini. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih.